Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan kita. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menyelesaikan pembahasan kita pada surat Al-Fatihah sampai pada ayat yang ke-4, pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat kata demi kata. Iyyaka, apa artinya iyyaka? Hanya kepadamu. Na'bud apa? Kami beribadah. Jadi, hanya kepadamu kami beribadah. Kemudian wa iyyaka, sama, dan hanya kepadamu nasta'in. Apa artinya nasta'in? Kami minta pertolongan. Coba perhatikan ayat ini, kita akan mendapati sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Secara makna, iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami beribadah. Ada sesuatu yang berbeda dari yang lain di ayat ini. Apa itu? Hanya kepadamu kami beribadah. Yang berbeda adalah objeknya. Tahu objeknya itu didahulukan. Objeknya didahulukan, Pak. Hanya kepadamu kami beribadah. Umumnya itu objeknya di mana? Di belakang. Seperti kita mengatakan kami beribadah kepadamu. Ini kan umumnya begini. Tapi ini ditukar, dibalik. Objeknya yang di depan. Sama dengan potongan yang kedua. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami minta tolong. Umumnya kami minta tolong kepadamu, tapi dibalik, objeknya yang taruh di depan. Ada apa? Kenapa? Ya kan? Apa tidak ada makna sama sekali objeknya ditukar begini? Nggak ada makna apa-apa? Mungkinkah? Nggak mungkin. Pasti ada rahasia di balik ini. Pasti ada rahasianya. Nah, apa rahasianya itu? Saya mau lempar pertanyaan dulu kepada para jamaah ini. Apa bedanya saya mengatakan demikian? Saya memukul anjing ini dengan kalimat anjing ini saya pukul. Apa bedanya? Saya memukul anjing ini. Tapi saya tukar yang kedua, anjing ini saya pukul, apa bedanya?
Apa bedanya? Saya memukul anjing ini. Maknanya apa? Ada kemungkinan anjing lain yang dipukul. Kalau yang kedua, anjing ini yang saya pukul. Maknanya cuma anjing ini yang itu maknanya. Paham, Pak? Paham apa belum? Paham ya? Saya memukul anjing ini. Artinya tidak menutup kemungkinan ada anjing-anjing lain yang saya pukulin. Cuman yang saya ceritakan ini aja. Paham? Nah, kalau saya balik, anjing ini yang saya pukul, berarti tidak ada anjing lain. Cuman ini, baru kali ini saya mukul anjing. Paham? Itu rahasianya. Ini kalau dalam sastra Arab, dalam ilmu balaghah, namanya gaya bahasa hasr. Hasr itu penyempitan arti. Artinya menyempit cuman ini saja. Ya, kembali ke ayat ini atau ayat yang lain. Sebelum ke ayat sini, di surat Al-Mudaththir Allah mengatakan apa? Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Kemudian apa? Wa rabbaka fakabbir. Tuh, objeknya diduluin. Wa rabbaka fakabbir. Dan terhadap Rabbmu fakabbir, kamu harus mengagungkan, menyanjung. Nah, kan? Seharusnya, bukan seharusnya, maaf salah ucap. Umumnya orang mengatakan apa? Sanjunglah Rabbmu. Tapi ini dibalik. Kepada Rabbmu kamu harus menyanjung. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu kamu sucikan. Tukar lagi. Warujza fahjur, dan kemaksiatan ini fahjur, kamu tinggalkan. Objeknya ditukar-tukar di ayat ini, ditaruh di depan-depan semua. Maknanya apa? Fakabbir, kamu agungkan, kamu besarkan. Siapa? Rabbmu saja. Berarti kita hanya mengagungkan dan membesarkan siapa? Rabb. Ya, paham Pak? Kembali ke sini ayat ini. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Artinya apa? Apakah mungkin ibadahnya ada tujuan-tujuan lain selain Allah? Dari mana kita paham? Ada ibadah-ibadah lain yang tujuannya kepada selain Allah. Mungkin? Kok bingung? Mungkin? Mungkin apa enggak? Kalau Anda bilang mungkin, berarti bisa. Boleh. Seperti contoh tadi, saya memukul anjing ini, berarti ada anjing-anjing lain yang saya pukul. Tapi kalau saya mengatakan anjing ini yang saya pukul, berarti tidak ada anjing lagi sudah. Kamu mau bilang ada? Ya, tidak ada, cuman anjing ini saja. Berarti kalau ditukar di sini, iya kak, hanya kepadamu kami ibadah. Berarti mungkinkah ibadah kepada selain yang lain? Tidak. Nggak ada sudah. Nggak ada. Kalau toh terjadi, nggak bener itu. Sudah, bahasanya sakot sudah. Faham Pak? Iya kak na'bud. Berarti ibadah yang dilakukan atau yang kita lakukan
tujuannya hanya kepada siapa? Allah. Makanya di objeknya taruh di depan. Ini namanya ikhtisas, pengkhususan, atau al-hasr, penyempitan. Jadi kalau ada orang ibadah kepada selain Allah, namanya apa? Syirik. Tidak diakui, ditolak, karena yang ada cuma satu. Paham Pak? Paham ya? Iyyaka na'bud. Berarti ini maknanya apa? Hanya kepadamu kami beribadah. Berarti maknanya apa? Keikhlasan. Lihat para jamaah sekalian, ini bahasa Al-Quran, ini firman Allah. Dari susunan kata saja kita bisa memahami prinsip tauhid. Dari susunan kata kita bisa memahami prinsip tauhid di situ. Berarti kalau ada orang beribadah kepada selain Allah, datang ke kuburan minta-minta, mengklaim dan itu sebuah kebenaran, kita mengatakan bahwa dia tidak paham. Dengan prinsip bahasa Arab aja nggak paham dia. Apalagi dengan dalil syar'i, tambah gak paham dia. Ini lihat rahasia Al-Quran. Dan memberikan makna pula bahwa setiap penyebutan kata atau setiap susunan kata yang ada di dalam Al-Quran pasti ada rahasia besar di balik itu. Kita yang nggak paham, yang paham para ulama. Untuk itu pentingnya kita kembali kepada para ulama ketika kita hendak memahami Al-Quran. Jadi iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami beribadah, mengandung makna apa tadi? Keikhlasan. Apa itu keikhlasan? Hanya kepadamu kami beribadah, itulah ikhlas. Jadi kalau kita ditanya apa sih pengertian ikhlas itu, jawabannya apa? Jawabannya apa Pak? Kalau Bapak ditanya ikhlas itu apa Pak? Apa jawabannya? Kok bingung? Apa jawabannya? Jawabannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pengertian ikhlas Pak. Repot amat sih Pak. Nggak ada nilainya Pak untuk jawab Pak. Nggak apa-apa, jawab aja salah nggak apa-apa. Jadi saya ulangi, apa pengertian ikhlas? Yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pengertian ikhlas. Kalau kita terjemahkan, hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nah, inilah ikhlas. Kok bisa? Ya, Bapak jelaskan. Kenapa? Karena objeknya didului. Artinya tidak ada tujuan lain selain Allah. Ana aghna syuraka'i 'anil syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Saya tidak membutuhkan para sekutu. Siapa yang beramal dengan satu amalan lalu dia menyekutukanku dengan selain Allah, menyekutukan Allah dengan selain Allah, pada ibadah ini saya tinggalkan dia dengan sekutunya. Udah dibuang Pak, tertolak. Karena ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah saja. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin la syarikalah. Katakan, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, untuk Allah. Kenapa? Rabbil alamin, karena Allah itu Rabb sekalian alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Nah ini makna dari iyyaka na'budu.
Kalau faham makna ini, berarti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah ikhlas. Yang berikutnya, apa makna ibadah, Pak? Di benak orang dengar kata ibadah itu seringkali terbersit apa, Pak? Duduk di masjid, sholat, ngaji Quran. Kalau bulan puasa, ya kan, haji, ini ibadah. Apakah ibadah cuman ini saja? Dan apa pengertian ibadah? Ibadah itu dalam bahasa Arab berasal dari kata abbad. Abbada yu'abbidu. Artinya apa? Bikin jalan yang lurus lempeng, Pak. Jadi thariq mu'abbad, jalan tol. Namanya thariqun mu'abbad, artinya jalan yang lurus lempeng, bebas hambatan. 5 jam lewat jalan ini cukup berapa? 2 jam nyampe. Kan? Tol Cipularang umpama yang di Jakarta, Brebes biasanya berapa jam? 6 jam. Lewat Cipularang cukup 2,5 jam. Namanya thariq mu'abbad, jalan yang lurus. Dari arti bahasa aja sudah bisa kita paham, Pak. Berarti jalan menuju Allah itu susah atau lama? Susah dan lama. Benarkah? Iya. Susah, lama. Benar nggak? Enggak. Jalan menuju Allah itu berarti apa? Gampang, cepet, Pak. Gampang dan cepat, Pak. Tapi harus hati-hati ekstra. Kenapa? Karena jalannya lurus aja, bahaya, Pak. Ngantuk, gampang kecelakaan. Kan gitu kan? Ini filosofinya. Begitulah kehidupan. Jalan menuju Allah itu memang gampang, cepat. Tapi tingkat kesulitannya tinggi, Pak. Banyak sekali gangguan-gangguan yang bisa kita kecelakaan, yang akhirnya berhenti di tengah jalan, kagak nyampe di tujuan. Mandek habis sudah. Kalau mandek sampainya kemana? Neraka, Pak. Terus hati-hati. Jadi ibadah itu dalam bahasa Arab artinya jalan yang lurus, bebas hambatan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ibadah dalam bahasa Arab itu artinya apa? Kepatuhan, Pak. Patuh. Ibadah diartikan para ulama adalah al-khudu' wa tadallul. Kepatuhan dan kerendah dirian di hadapan Allah. Patuh. Ini ibadah. Jadi patuh, ketaatan yang menjadikan perjalanan dia itu apa? Kalau kita gabung dengan yang pertama, kepatuhan, ketaatan yang menjadikan perjalanan dia apa? Mudah dan cepat, Pak. Patuh menjadikan perjalanan dia cepat dan penuh dengan kemudahan. Ini arti dari ibadah menurut bahasa. Sedangkan arti ibadah menurut istilah apa? Menurut istilah berarti sama dengan bahasa tadi, yaitu sikap rendah diri dan patuh yang hanya diberikan kepada Allah.
sikap rendah diri dan patuh yang hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengartikan ibadah lebih luas. Beliau mengatakan ibadah itu segala sesuatu, apaan aja. Apa aja. Yang penting itu dicintai Allah dan diridhoi. Apa aja yang kamu perbuat, yang penting Allah suka dan Allah ridho sama itu. Apa aja? Bisa ucapan, bisa perbuatan. Bisa terlihat, bisa nggak terlihat hati. Ini ibadah, Pak. Apapun yang kita lakukan, selama Allah ridha, selama Allah suka dengan itu, maka itu akan bernilai ibadah dan ada pahalanya. Berarti ibadah itu dikaitkan dengan apa? Allah suka, Allah ridha. Dan berarti pula tidak semua yang kita perbuat itu ternyata ibadah. Kenapa? Bisa semau di gue, semau saya. Kan gitu kan, Pak? Apapun ibadah berarti semau saya dong. Ya kan? Apakah semau saya berarti ibadah? Tidak. Terus apapun yang Anda perbuat, apapun yang Anda ucapkan, memang itu bisa ibadah. Kapan? Nah, pertanyaan kapan ini kita garis bawahi. Kapan? Kalau Allah suka sama perbuatanmu, kalau Allah ridho kepada perbuatanmu, di situ akan jadi ibadah. Jadi, kalau Allah tidak suka dengan perbuatanmu, berarti Allah tidak ridha. Berarti yang kita lakukan bukan ibadah, Pak. Paham, Pak? Ya, saya pelan-pelan. Sehingga muncul pertanyaan di benak kita. Apa pertanyaan? Kapan Allah itu suka dengan apapun yang kita perbuat? Kapan Allah itu ridha dengan apapun yang kita perbuat? Paham kan? Kapan, Pak? Fahami dari ayat ini. Kapan? Jawabannya iyyaka. Nah itu Pak jawabannya. Apa tadi? Iyyaka itu artinya apa? Maknanya adalah keikhlasan. Kapan Allah suka dengan perbuatan kita? Ketika iyyaka, hanya kepadamu, ikhlas. Nanti Allah suka, Pak. Paham sampai di sini? Paham enggak? Oke, jawaban kedua. Kapan Allah itu, pertanyaan kedua dulu. Kapan Allah itu ridha dengan perbuatan kita? Allah cinta, Allah ridho. Kapan itu? Kapan ridhonya? Kalau yang kita perbuat itu apa? Sesuai aturan Allah. Nanti Allah ridho sama kamu. Kan? Paham nggak? Belum. Kelihatan dari matanya. Kan? Saya ambil contoh begini, Pak. Sederhana aja. Suatu hari si ibu-ibu ini nyuruh anaknya beliin telur di warung sekilo, nih 20.000 umpamanya. Beliin telur di warung sekilo 20.000.
Berangkatnya anak ke warung, Pak. Pulang-pulang dia bawa Indomie sekresek, Pak. Pulang-pulang bawa Indomie sekresek, Pak. Si anak, ibunya nanya, mana nak telurnya? Bu, menurut aku Indomie lebih enak daripada telur, Bu. Loh, emang kamu beli apa, nak? Indomie. Loh, kenapa nggak beli telur? Kan ibu suruh beli telur kamu. Enggak, Indomie aja. Kenapa? Kalau nggak ada nasi, makan Indomie kenyang. Nggak ada nasi, makan telur kagak kenyang, nyangkut di tenggorokan. Ada nasi ditambah Indomie, wah tambah mantep. Ada nasi sama telur, kering, Bu, nggak enak. Jadi menurut hemat saya, itu kan bahasanya kan. Menurut hemat saya, ini Indomie mie lebih bagus. Pertanyaannya, apakah ibu ridho dengan apa yang dibeli oleh anaknya? Ya dena deh, ibu ridho deh. Begitu? Ridho apa enggak? Enggak. Diterima tidak? Kenapa? Kan bagus kata anaknya. Jawaban ibunya, kamu ini ya bandel gitu kan. Disuruh beli telur, beli Indomie, nggak mau, balikin. Ditolak sama ibunya. Ya enggak? Berarti yang dimaksud dengan semua yang Anda lakukan itu bisa ibadah. Kapan? Kalau prinsipnya apa? Iyaka. Nah, itu baru Allah cinta nanti. Ikhlas. Yang kedua, kalau prinsipnya apa? Lewat jalan tol ini, Pak, cepet kamu nanti. Ya, pengen cepet tapi nggak lewat jalan tol, Pak. Lewat mana? Nyasar, Pak. Nyasar kamu nanti. Udah nggak nanya, sok tahu lagi. Pokoknya menurut hemat saya lewat sini lebih cepat, Pak. Jangan, Pak, nggak nyampe, itu gang buntu. Lewat sini loh sebelah kiri. Kamu itu bantah orang tua, baru ngaji sekali aja, sok pinter. Waduh, habis deh bapak diomelin deh. Kan gitu kan. Udah lewat dia, bener, mentok, Pak. Mentok mau balik nggak bisa. Kok, Pak, kenapa nggak bisa? Malaikat maut keburu dicabut nyawanya. Habis terus, Pak. Ya kan? Jadi apa? Semua yang kita lakukan bisa ibadah, Pak. Syaratnya iyyaka na'budu. Yang kedua, syaratnya apa? Ibadah. Jalannya lurus aja, jangan belok-belok. Ibadah, Pak. Makanya sering kita dengar di pengajian ustadz-ustadz, syarat ibadah diterima apa? Ikhlas, mengikuti Al-Quran, di sunnah. Paham sekarang? Kalau ditanya, kenapa? Dalilnya apa? Gampang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini dalilnya apa? Paham ya? Oke. Berikutnya. Jadi kalimat iyyaka na'budu itu berarti sama aja dengan kalimat apa? La ilaha. Sama tidak? Sama. Kalau iyyaka na'budu artinya hanya kepadamu kami beribadah. Kalau la ilaha illallah, tidak ada sesembahan lain yang benar kecuali. Sama nggak arti maknanya? Sama. Jadi iyyaka na'budu itu adalah la ilaha. Jadi di dalam ibadah
itu ada larangan dan ada perintah. Ya kan? Ada yang dilarang, ada yang disuruh kita. Ketika kita meninggalkan larangan, kita meninggalkannya atas dasar apa, Pak? Hah? Atas dasar apa? Satu, kita meninggalkan larangan karena mengharapkan keridhaan Allah. Karena prinsip yang di atas, karena takut diadab, karena kecintaan kita, dan karena kita berharap ingin selamat dari adab neraka. Kan gitu kan? Meninggalkan larangan karena ini. Kemudian kita meninggalkan larangan kenapa? Karena kita yakin bahwa ini dilarang Allah memang. Ini jalan buntu, Pak. Ini jalan ke neraka, Pak. Yakin kita bahwa ini jalan gak benar, bukan jalan lurus, gak benar. Kita tinggalkan. Ini baru ibadah, Pak. Saya ambil contoh. Pernah dengar seorang sahabat namanya Utsman bin Maz'un. Pernah dengar sahabat namanya Utsman bin Maz'un? Pernah dengar? Enggak dengar, Pak? Ronaldo dengar, Pak? Dengar ya? Iya. Sahabat Nabi enggak dengar, Pak. Utsman bin Maz'un ini sahabat yang pertama masuk Islam, Pak. Sahabat ini dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang nenteng, yang ngajak sahabat ini masuk Islam diantaranya Abu Bakar, yang ngajak berdakwah, yang didakwahi. Sahabat Utsman ibnu Maz'un 10 dari sahabat yang pertama masuk Islam. Sahabat ini di masa jahiliyah sebelum Islam, sahabat ini tidak suka minum minuman keras, Pak. Bahkan dia marah kalau ada orang minum minuman keras, Pak. Kenapa dia tidak suka? Beliau mengatakan kepada orang yang minum minuman keras apa? Kamu ini orang yang tidak punya akal, katanya dia. Kamu orang yang tidak pandai. Kenapa? Kamu rela mencelakai dirimu sendiri. Kamu rela merusak akalmu sendiri. Orang minum akalnya rusak, makanya orang minum itu bodoh, katanya dia. Dia gak suka minum. Pertanyaannya, kenapa dia tidak suka minum minuman keras? Kenapa? Karena menurut dia merusak. Faham contoh ini, Pak? Di masa Islam, setelah Islam datang, setelah mereka masuk Islam, pertanyaannya sama. Kenapa kalian tidak mau minum minuman keras? Jawabannya apa? Karena dilarang Allah, Pak. Berarti orang yang pertama meninggalkan minuman keras karena apa? Biar akalnya tidak rusak. Yang kedua, kenapa kamu meninggalkan minuman keras? Satu, karena Allah. Yang kedua, karena haram. Pertanyaannya, mana yang bernilai ibadah? Yang pertama apa yang kedua? Kedua. Padahal dua-duanya sama-sama nggak teler, Pak. Yang membedakan apa? Hatinya. Ya. Contoh lain, kenapa Anda tidak suka main perempuan? Yang pertama menjawab, main perempuan itu tidak mencerminkan lelaki yang bijak dan cerdas.
Main perempuan itu merusak kewibawaan. Orang kedua, kenapa Anda tidak main perempuan? Dia menjawab, haram Pak, dilarang. Terus saya meninggalkannya karena Allah melarang saya, dan memang ini haram Pak, tidak boleh. Mana yang dapat pahala Pak? Mana yang dibilang ibadah? Yang kedua. Paham Pak? Contoh, ada jalanan di depan rumahnya bolong-bolong. Lalu datang si A. Pak lagi ngapain? Ini nutupin lubang-lubang di jalanan. Kenapa? Ya tugas saya Pak sebagai RT. Ya. Yang kedua orang datang, ngapain kamu? Kamu bukan RT kok nutupin jalanan. Iya Pak. Kenapa? Kasihan Pak orang-orang yang lewat sini. Dia kalau lewat sini bisa jatuh. Urusanmu apa? Iya Pak, saya memang melakukan ini karena saya ingin apa? Saya mau cari ridho Allah. Mana yang dapat pahala? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua Pak. Faham? Dari sini arahnya berarti semua yang Anda lakukan, yang kita lakukan, apapun bisa dapat bernilai ibadah. Kapan Pak? Kalau Allah cinta, kalau Allah ridha Pak. Berarti bukan semau kita. Kalau semau kita, nggak ada aturan namanya Pak. Ini namanya ibadah. Ada keikhlasan, ada kecintaan dan keridhaan Allah, ada aturan mainnya, Quran dan Sunnah. Makanya muncul di hadis Arba'in Nawawi yang sering dijelaskan oleh para asatidzah. Apa itu? Hadis pertama apa? Innamal a'malu wa innama likulli imri'in. Semua perbuatan itu diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah dilihat dari niatan Anda. Dan pelakunya dapat pahala atau dapat dosa tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya dia iyyaka karena Allah, dapat pahala. Kalau perbuatan yang dia lakukan na'bud, lewat jalan lurus ini Quran, hadis, akan diterima oleh Allah. Ini makna dari iyyaka na'bud. Bagian kedua, wa iyyaka nasta'in. Apa arti isti'anah, Pak? Al-isti'anah. Isti'anah itu artinya meminta pertolongan. Kalau al-aun artinya pertolongan. Kalau ditambahi alif sama sin sama ta jadinya meminta. Al-isti'anah minta pertolongan. Apa minta pertolongan itu artinya? Ini jamaah agak merapat Pak. Kasihan yang di luar. Merapat aja. Yang di luar bisa masuk. Pak masuk Pak. Di sini kosong itu Pak. Tuh ya kan kosong kan kelihatan. Masuk aja Pak yang di luar. Ya. Lalu apa makna isti'anah gitu Pak? Ya minta pertolongan. Apa minta pertolongan itu? Apa minta pertolongan itu Pak? Apa bedanya minta pertolongan dengan minta perlindungan?
Isti'anah dengan isti'adzah, apa bedanya? Yang tadi subuh kita jelaskan. Isti'anah minta pertolongan, isti'adzah minta perlindungan. Apa bedanya? Hah? Pertolongan saat susah, kalau isti'adzah saat enak gitu. Apa bedanya? Isti'anah itu meminta kepada Allah sesuatu yang enak-enak, Pak. Sesuatu yang bermanfaat, yang baik. Itu isti'anah namanya. Jalbul manfaah. Meminta sesuatu yang baik. Kalau isti'adzah apa? Meminta perlindungan, artinya meminta kepada Allah agar dilindungi dari hal yang jelek, yang buruk, dijauhkan dari yang buruk. Itu namanya isti'adzah. Kalau isti'anah yang baik, isti'adzah yang buruk nggak mau, gitu gampangannya. Yang baik saya mau, yang buruk saya nggak mau. Yang buruk namanya isti'adzah, saya nggak mau. Isti'anah baik, saya mau. Itu bedanya. Meminta yang baik kepada Allah. Jadi wa iyyaka nasta'in. Saya hanya kepadamu saya meminta pertolongan yang baik-baik. Ya. Lihat di ayat ini. Setelah Allah mengatakan ibadah hanya ditujukan kepadamu, lalu meminta pertolongan hanya ditujukan kepadamu. Apa maknanya ini? Maknanya adalah orang yang melakukan apapun perbuatan dia yang didasarkan atas prinsip tadi ikhlas dan mengikuti aturan Allah, maka mengharuskan dia untuk memohon kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik buat dia. Paham, Pak? Orang ibadah itu harus ada isti'anah. Ibadah tanpa isti'anah sombong namanya, Pak. Seakan-akan menganggap dirinya sudah the best. Oh, saya sudah ibadah. Apa? Saya sudah haji 2 kali, Pak. Ya? Saya sudah haji 2 kali. Saya pernah ngisi pengajian di komplek Angkatan Laut di Jakarta, di Kelapa Gading. Waktu itu saya bicara tentang keutamaan zikir-zikir masjid umum. Dari habis zuhur jam 1 sampai asar. Setelah selesai asar, di situ ada pensiunan orang angkatan laut. Sudah pensiun, beliau udah tua. Menunggu azan asar, beliau duduk di sebelah saya. Pakai kursi. Gini, saya duduk di bawah. Dia nyolek saya, dek, Anda yang ceramah tadi ya? Iya, Pak, saya yang ceramah. Saya bilang gitu. Dek, yang kamu ceramain tadi semuanya sudah saya lakukan, dek. Aduh, dalam hati saya, oh nih bapak ponakannya malaikat Jibril. Tapi saya diem aja ya kan. Ini orang malaikat, semuanya, dek, semua saya sudah lakukan, dek. Oh gitu, Pak. Iya, dek. Sambil begini-begini kepalanya. Ini namanya apa ini, Pak? Ini sombong namanya, Pak. Ini sombong. PD-nya kebangetan, Pak. Kan ini PD yang kebangetan, Pak. Walladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Ciri orang beriman itu adalah mereka yang memiliki sifat musyfiqun, apa? Isfaq atau syafaqah, kehati-hatian.
Mereka orang beriman adalah orang yang memiliki rasa kehati-hatian yang tinggi. Kenapa? Karena dia takut sama Allah, Pak. Apa maksudnya ayat ini? Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apa maksud ayat ini? Apakah yang dimaksud dengan ayat ini adalah mereka yang berbuat zina? Karena dia berbuat zina akhirnya takut? Mereka yang minum minuman keras? Mereka yang suka mencuri sehingga mereka hati-hati karena takutnya itu hati-hati? Ya kan, kalau nyolong pelan-pelan takut ketahuan orang, kan? Atau apa ini maksudnya? Rasulullah menjawab, la ya bintas Siddiq, bukan itu maknanya wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Maksud ayat ini adalah mereka yang disebutkan di ayat ini yang memiliki rasa kehati-hatian yang tinggi karena takut kepada Allah adalah orang yang rajin berpuasa, orang yang rajin sholat, orang yang rajin sedekah, orang yang rajin melakukan ibadah. Tetapi dia takut jangan-jangan ibadah dan sholatnya tidak diterima sama Allah. Ini orang beriman, Pak. Ini orang beriman. Ibadah dia, Pak, ibadah, tapi takut. Lihat, kenapa takut? Maliki yaumid. Hanya Allah yang berkuasa, Allah yang menentukan. Siapa yang menjamin kalau ibadah yang kita lakukan ini diterima sama Allah? Kan saya sudah ikhlas, Pak. Kan saya sudah tulis Quran. Ya tentu pasti diterimalah sholat saya. Ya tadi, emang kamu ponakan malaikat Jibril apa? Lihat para sahabat, sosok mereka yang dijamin surga. Abu Bakar As-Siddiq, umat Rasulullah yang pertama kali masuk surga. Tapi kenapa Abu Bakar itu cengeng dan gampang menangis? Kenapa? Begitu cengengnya Abu Bakar As-Siddiq, begitu seringnya beliau menangis, sampai di pipinya ada garis hitam. Kenapa? Ini beliau masuk surga loh, dijamin loh beliau. Sudah dijamin masuk surga. Umar Ibnul Khattab pun sama. Di pipinya ada garis hitam. Loh, katanya keras Umar. Iya keras, Pak. Tapi beliau itu cengeng orangnya. Walaupun Abu Bakar jauh lebih cengeng dari Umar. Selalu menangis mereka. Inna adzaba rabbika lawaqi'. Ketika Umar baca surat ini, inna adzaba rabbika lawaqi', sungguh azab Rabbmu pasti terjadi. Azab Allah pasti terjadi. Umar pulang ke rumahnya setelah baca ayat ini dengan jalan yang tertatih-tatih, Pak. Sampai di rumah beliau tidak bisa menggerakkan seluruh persendiannya. Masyarakat mengira bahwa Umar bin Khattab sakit karena beliau 3 hari tiduran di kamarnya. Umar 3 hari nggak keluar rumah. Mereka mengira Umar sakit. Kata Umar, demi Allah Umar tidak sakit. Tapi Umar takut, jangan-jangan Umar diadab oleh Allah di ayat ini. Jangan-jangan saya yang diadab oleh Allah di ayat ini. Padahal beliau dengan kupingnya beliau mendengar. Beliau mendengar dari sabda Nabi apa? Saya melihat istana di atas awan. Saya bertanya kepada Jibril dalam kisah Mi'raj. Ini apa itu Jibril? Itu istana di atas awan. Punya siapa? Punya temanmu Umar Ibnul Khattab. Orangnya masih hidup, Pak. Dan yang bersangkutan tidak merasa kalau dia masuk surga. Yang bersangkutan justru menganggap dirinya diadab oleh Allah. Subhanallah. Iman apa ini, Pak? Ketika Umar ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, habis sholat subuh, tengah-tengah sholat subuh, beliau ditusuk perutnya oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Kemudian setelah sholat, beliau digendong, dipegang oleh putranya Abdullah, digendong, diletakkan di pangkuannya. Umar mengatakan,
letakkan aku di tanah. Taruh di tanah. Tempelkan pipiku di tanah. Kenapa wahai Amirul Mukminin? Iya, karena aku ini dari tanah. Aku mau kembali ke tanah. Siapa yang membunuh aku? Yang membunuh engkau wahai Amirul Mukminin? Abu Lu'lu'ah, seseorang yang beragama Majusi. Lalu beliau mengangkat matanya ke atas dan mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pembunuh diriku orang Majusi, bukan orang beriman. Karena kalau yang membunuh aku orang beriman, berarti aku telah berbuat dosa besar sehingga dia jengkel dan membunuh aku. Allahu Akbar, Pak. Lihat, Pak. Tidak pernah mereka menganggap the best. Saya baik, saya masuk surga. Orang-orang nih, saya dijamin surga sama Nabi. Pernah ngomong gitu? Abu Bakar As-Siddiq ketika dalam posisi sakratul maut, dipegang kepalanya oleh putrinya Aisyah, digendong sama Aisyah radhiyallahu taala anha, dipegang. Sebelum wafat, sebelum memejamkan mata, Abu Bakar ngomong apa? Abu Bakar ngomong apa sama putrinya? Wahai Aisyah, kalau saya sudah wafat, baju yang kamu pakai itu kamu lepas. Baju yang kamu pakai, kamu lepas. Kamu antarkan kepada Umar bin Khattab. Kenapa wahai ayahku? Saya takut waktu saya beli baju buat kamu itu ada uang negara yang kepake. Apa, Pak? Dan seterusnya kisah para sahabat. Abdullah bin Abi Mulaikah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mengatakan apa? Saya bertemu 30 sahabat Nabi, beliau tabi'in. Saya bertemu dengan 30 sahabat Nabi. Semuanya sahabat Nabi ini menganggap dirinya munafik. Tidak ada satu orang pun yang menganggap iman dia seperti iman malaikat, nggak ada. Apa arti semua ini, Pak? Karena sahabat itu faham. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami tahu persis setiap ayat yang turun kepada Rasulullah. Apa maknanya? Berkaitan dengan apa? Di mana turun? Kapan turun? Kami tahu itu artinya. Mereka tahu, Pak, orang beribadah itu harus memohon kepada Allah agar Allah menerima ibadahnya, Pak. Orang yang ibadah yakin bahwa yang berhak menerima ibadahnya itu hanya Allah. Makanya digandeng, Pak. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Para ulama mengatakan ibadah itu harus pakai minta tolong sama Allah. Agar apa? Dimudahkan, diterima, dilanggengkan, diistiqomahkan oleh Allah. Ini ibadah yang hakiki, Pak. Jadi kalau ada seorang tokoh mengatakan, kami ini cucu keturunan Nabi, tidak boleh dihina. Lu sombong amat. Sahabat cucu Nabi aja gak pernah ngomong begitu. Siapa kamu? Sahabat tidak pernah mengatakan ini loh saya dijamin surga, nggak ada. Mereka ikut jihad di saf terdepan, bukan menyuruh orang minta berkah ke tangannya dia, suruh cium bolak-balik tangannya, enggak, Pak. Itu orang sombong namanya. Subhanallah. Inilah mereka para sahabat Nabi, sosok umat Rasulullah yang mulia, Pak. Kita kembali ke sini. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Berarti ibadah yang kita lakukan harus diiringi dengan apa, Pak? Kita tolong sama Allah. Minta tolong apa? Ya mutsabbital qulub, tsabbit qalbi ala
Ya wahai zat yang bolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di dalam tauhid, dalam iman, dalam ibadah ini. Minta dilanggengkan, minta dimudahkan, minta diterima ya Allah. Rabbana waj'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang menegakkan salat, dengan keturunan kami ya Allah, terima doaku. Ya. Diiringi dengan permohonan. Ini doa Nabi Ibrahim. Rasulullah ketika hendak perang Badar, malam harinya Rasulullah berdoa sepanjang malam sampai surbannya terjatuh. Sepanjang malam beliau berdoa. Abu Bakar masuk ke tenda Rasulullah. Abu Bakar memegang Rasulullah sambil mengatakan, wahai Rasulullah, cukup wahai Rasulullah, sudah. Cukup wahai Rasulullah, cukup doamu, sudah cukup. Rasulullah sudah semalaman berdoa cukup. Allah tidak akan membiarkan engkau wahai Rasulullah, cukup wahai Rasulullah. Lihat Pak, Rasulullah ini Pak, Rasulullah Pak. Beliau mau jihad, mau menegakkan agama Allah. Beliau berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah sepanjang malam. Inilah ibadah Pak. Jadi ibadah kita tidak akan sempurna kalau kita tidak meminta tolong sama Allah. Ini Islam Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kita minta tolongnya sama siapa? Sama Allah Pak. Angkat tangan, minta dimudahkan oleh Allah. Apapun pekerjaan kita, minta tolong sama Allah. Lakukan ibadah, lalu minta tolong sama Allah. Lihat, yang didahulukan di ayat ini apa? Ibadah, kemudian minta. Jangan dibalik Pak. Minta tolong tapi ibadahnya kagak dilakukan. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshud. Lihat, saya akan kabulkan semua doamu. Kalau kamu berdoa, saya kabulkan. Syaratnya apa? Falyastajibu li, tapi kamu harus mengabulkan perintahku dulu. Wal yu'minu bi, kamu iman dulu sama aku. Ini taat enggak? Doanya tangannya segede-gede apa? Banyak bid'ahnya, banyak syiriknya, tapi doa sama Allah. Kalau boleh malaikat ngampleng, dikampleng gitu sama malaikat Pak. Ini ya kan, kemaksiatan tidak mungkin menjadikan doa itu dikabul. Ada dua buku bagus sekali Bapak cari. Kalau enggak yang pedagang yang suruh nyari ke Jakarta. Judulnya 50 sebab doa tertolak Pak. Ngeri judul bukunya Pak. Ditulis oleh Al-Ustadz Najmi Umar Bakar. Ustadz di Jakarta, tinggal di Depok beliau. 50 sebab doa tidak terkabul Pak. Kita baca itu, doa kita nggak ada dikabulin Pak. Duh, 50 sebab Pak, doanya ditolak Pak. Nah, ini. Jadi apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah. Kemudian para ulama juga mengatakan isti'anah itu apa? Isti'anah itu juga artinya penyerahan diri kepada Allah. Kalau kamu sudah beribadah, kamu sudah memohon kepada Allah, serahkan hasilnya semuanya kepada Allah. Ya, bukan seperti pertanyaan semalam. Saya ungkit lagi tuh pertanyaan semalam. Saya bekerja di bank. Kalau saya keluar, saya kerja di mana? Loh, ya kan? Loh, kamu taat sama Allah, lalu minta sama Allah, lalu serahkan hasilnya sama Allah. Pasti Allah kasih kamu yang terbaik. Pasti kasih Allah kamu yang terbaik. Contoh,
Ketika seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Al-Ala bin Hadrami, dia ditugaskan oleh Umar Ibnul Khattab untuk menaklukkan daerah namanya Al-Madain, masuk wilayah Syam. Ketika beliau berjalan, malam pun tiba dan beliau harus beristirahat di situ. Sahabat ini atau yang lain, alhasil inilah mereka para sahabat. Malam pun tiba, mereka harus beristirahat. Lalu kuda-kuda yang mereka bawa dari Madinah dengan perbekalan yang ada di situ hilang semua kudanya, Pak. Menghilang kudanya. Gimana dong besok? Peralatan perang apa, makanan ada di situ. Terus gimana? Kata sahabat ini sebagai komandan perang apa? Istirahatlah kalian. Allah pasti kasih jalan keluar. Allahu Akbar. Lihat tawakalnya, Pak. Istirahatlah kalian. Allah pasti jadi jalan keluar. Kenapa? Mereka yakin mereka keluar ini bukan untuk mainan. Ini mau jihad. Ini mau jihad, Pak. Mau ibadah ini. Ibadah yang paling mulia. Sahabatnya pun masing-masing masuk ke tendanya. Beliau sebagai komandan masuk tenda, digelar istilah kita sajadahnya, berdoa di malam hari itu agar Allah memberikan pertolongan dan mengembalikan kudanya. Setelah itu beliau tidur. Sudah tidur pules, bukan stres, enggak, udah tidur diserahkan semua sama Allah, Pak. Udah bangun tidur, semua kuda-kuda yang hilang itu berdiri di tenda pemilik masing-masing, Pak. Plus bangun tidur, Allah kasih sumber mata air yang tidak jauh dari tenda mereka. Allahu Akbar. Lihat, Pak. Kasih serahkan sama Allah, Pak. Usaha, berdoa, serahkan sama Allah. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya yang taat, Pak. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, apa di surat At-Taubah ayat 125, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Jika mereka berpaling kepadamu, berpaling darimu wahai Muhammad, katakan hasbiyallahu, cukuplah Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Saya bertawakal kepada Allah dan Dialah Rabb, pemilik ars yang mulia. Hasbi Allah, serahkan semua sama Allah, Pak. Serahkan sudah. Yang penting saya mau ibadah. Semua. Lihat Imam Bukhari berjalan kaki dari Asia Tengah. Dari mana? Uzbekistan atau Bukhara ya? Dari Asia Tengah, Pak. Jalan kemana? Jalan ke Makkah. Dari Makkah pulang lagi ke kotanya. Dari kotanya keliling ke Timur Tengah. Dari satu negara ke negara lain. Dari satu negara ke negara lain. Makannya apa, Pak? Mikirkah mereka makanannya? Sudah. Allah jaga mereka, para ulama. Para sahabat, ketika Rasulullah mengatakan pasukan musyrik hendak menyerang Madinah dengan pasukan 10.000 tentara, yang disebut dengan pasukan Ahzab, pasukan sekutu, yang terdiri dari orang-orang musyrik sama orang Yahudi bersekutu menyerang kota Madinah. Salman Al-Farisi mengatakan, kita gali parit wahai Rasulullah. Digalilah parit sepanjang 2.225 hasta. Kira-kira berapa? Satu hastanya itu 60 meter. Jadi kira-kira 1.300-an meter, Pak. Digali dalam waktu 5 hari. Udara dingin menyengat, tidak ada makanan. Yang mereka tahu ini perintah Allah, ini perintah Rasulullah. Mereka berdoa agar Allah memberikan kekuatan kepada mereka. Jalan, Pak. Ini mereka serahkan sama Allah. Di surat Hud ayat 1, 2, 3 Allah mengatakan apa? Fa'budhu
wa tawakkal alaih. Ibadahlah kamu kepada Allah, lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Anda usaha dagang, keluar dari rumah, baca doa apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Pergi dagang, Pak. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, saya mau dagang. Dengan memohon keberkahan, kebaikan dari Allah, saya mau dagang. Dengan memohon pertolongan dari Allah semata, saya mau dagang. Tawakkaltu alaih, saya serahkan semuanya, hasilnya, ininya, semua saya serahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Kenapa saya serahkan kepada Allah? Karena manusia tidak punya kekuatan dan gak punya apa-apa. Kekuatan hanya milik Allah. Jalan, pergi dagang, Pak. Kata malaikat apa? Kufita wa wukita wa tanaha angka syaitan. Hari ini Allah kasih kamu rezeki yang cukup. Hari ini Allah hindarkan kamu dari mara bahaya. Hari ini Allah jauhkan dirimu dari setan. Kerja, Pak. Pulang, berapapun untung yang kamu peroleh, itulah karunia yang Allah berikan kepadamu. Tenang hati, Pak. Ini orang Islam. Bukan muncul kalimat, nanti kerja di mana, Pak? Dunia emang sedaun kelor. Sedaun kelor bagi kamu. Bagi orang iman tidak. Dunia tidak sedaun kelor. Tapi alam naj'alil arda, bumi ini hamparan luas, Pak. Inilah Islam. Tawakal, serahkan. Kata Imam Syangkiti di dalam tafsirnya, mengomentari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata beliau apa? Hal ini mengisyaratkan bahwa tidak diperbolehkan tawakal kecuali kepada zat yang patut diibadahi, karena selainnya tidak memiliki perintah. Tawakal kepada Allah. Ada di Jakarta, orang mau berangkat kerja, mampir dulu ke kuburan. Kuburan mana? Kuburan yang dicondet itu, Pak. Mampir dulu kuburan di situ. Ngapain? Biar tokonya lancar hari ini, Pak. Mampir dulu kuburan. Saya pernah ke pasar nemenin istri, terus mampir ke toko elektronik. Saya berdiri, saya lihat di kasirnya tuh, maaf, tuh Chinese, ada semangka di kasirnya itu, semangka utuh. Saya mikir, otak saya muter. Ini Cina dari pasar, atau dia naruh semangka di kasir, pasti ada sesuatu. Otak saya muter, Pak. Nggak mungkin dia pulang dari pasar terus semangkanya doang ditaruh di meja. Kalau dia naruh di meja berarti sekresek taruh di meja. Iya nggak, Mas? Jadi polisi kita sementara, Pak. Ini pasti ada indikasi ini. Kenapa tuh semangka doang ditaruh di atas meja? Usil saya datang, Pak. Saya usil iseng. Cik, iya Pak. Maaf mau nanya, Cik. Ya, maaf Cik kalau kesinggung, Cik ya. Oh nggak apa-apa, Pak. Ini semangka kenapa di meja, Cik? Ternyata prediksi saya benar, Pak. Kenapa nih Cik di semangka? Oh iya, Pak. Jadi menurut keyakinan nenek moyang kita, kalau kita dagang pagi-pagi, itu semangka kita taruh di meja kita, dagangan kita berkah, semerah semangka ini, Pak. Setan lo itu ya, dalam hati aneh. Oh gitu, Cik. Iya, Pak, keyakinan kita. Terus itu monyet yang begini-begini itu apa itu, Cik? Saya bilang. Oh, itu ada keyakinannya itu, Pak. Apa? Itu artinya kita memanggil pelanggan biar tokonya rame begini. Ini yang gila siapa gitu ya. Kata orang Surabaya, sing waras ngalah, Pak. Yang sehat ngalah katanya, Pak. Orang Islam niru. Apa? Ditempel surat Yasin biar berkah. Ngaji kagak, Pak, buat tempelan doang Yasinnya. Apa ini? Ini gak bertakwa sama Allah.
Ada lagi orang Chinese kalau di tokonya suka ada di pojokannya itu apa namanya, api sama Tuhannya dibawa-bawa kemana-mana, itu taruh di situ Tuhannya, terus sama dikasih kayak apa namanya, dupa gitu kan, kayak kayu kecil gitu ditaruh, terus di apinya dinyalain. Ada langganan percetakan Cina dia yang punya. Manajernya perempuan pakai jilbab. Ayo Pak Nizar, masuk dulu Pak Nizar. Oh ya Pak, saya lewatin pojokan itu. Ntar dulu Mbak. Kenapa Pak? Mbak ini kerja di tempatnya banyak setannya Mbak. Yang bener Pak Nizar. Iya Pak, Mbak, setan banyak. Kok tahu Pak? Tahu, pengen tahu Pak. Ini pojokan. Iyalah Pak, bikin sengsara saya Pak, kata dia. Mbak kalau mau bongkar ini Mbak, hancurin, mau nggak? Cari perkara, kata dia. Jadi orang kita kadang niru Pak, bikin tempat-tempat berkah biar tokonya rame. Ya kagak yakin sama Allah Pak. Jadi iya karena abud wa iya karena serahkan semua sama Allah. Allah yang ngasih keberkahan, Allah yang ngasih kebaikan semua. Yakin sama Allah. Allah tidak akan memberikan sesuatu yang buruk buat kita. Ada komentar lagi dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya. Beliau mengomentari ayat ini mengatakan, Ya Allah, kami beribadah hanya kepadamu, Maha Esa. Tidak ada sekutu bagimu. Dengan mengikhlaskan ibadah kepadamu, bukan kepada selainmu dari sesembahan-sesembahan dan berhala-berhala yang ada. Dan berilah kami pertolongan akan hal tersebut. Ini komentar para ulama tafsir. Kenapa mereka kok malah datang ke kuburan? Baca, katanya baca tafsir. Tafsir yang mana yang dibaca itu? Giliran enak dibaca, kalau nggak enak diumpetin tuh komentar para ulama tafsir, tanda tangannya. Diambil yang cocok, yang nggak cocok kakak dibaca. Ini komentar para ulama jelas. Jadi inilah para jamaah makna yang cukup dalam dari ayat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu selanjutnya, berarti pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Satu, anjuran untuk ikhlas dalam ibadah. Kita harus ikhlas dalam ibadah. Yang kedua, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Yang ketiga, bertawakal hanya kepada Allah. Yang keempat, beribadah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini kesimpulan dasar. Kemudian kita masuk pada ayat yang berikutnya. Ayat berikutnya ini tidak kalah panjangnya ini pembahasan ini. Ihdinas siratal mustaqim. Hati-hati baca surat ini Pak. Kenapa? Banyak huruf sulit. Ya, sisi bacanya banyak huruf sulit. Huruf H itu nyaris nggak ada di bahasa Indonesia, huruf H. Yang ada apa? Orang suka ketuker H dengan H dengan H. Ihdinas siratal, huruf H. Kemudian di sini harus ada huruf Shad dan ada huruf Sin. Seringkali orang menyamakan Shad dengan Sin. Dan seringkali orang baca Shad dengan Shin. Ihdinas siratal mustaqim. Salah itu, salah besar itu ngajinya ya. Tapi pakai sin sama pakai shad. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Gimana cara bacanya? Latihan olahraga mulut, Pak. Belajar tajwid. Ya, belajar tajwid yang benar.
Ya, kemudian apa maknanya ihdina? Ihdina, ya Allah berilah kami hidayah. Hidayah, petunjuk. Petunjuk apa? As-siratal, petunjuk menuju jalan yang lurus. Artinya apa ayat ini? Ayat ini doa, Pak. Ini doa ini. Ini berdoa. Makanya pada pertemuan pertama kemarin, bagian ini haknya siapa? Haknya hamba, Pak. Wali abdi ma'asa'al. Dia minta, saya kasih. Waduh, lihat Pak. Kamu minta, saya kasih, saya penuhi, saya kabulkan doamu, kata Allah. Wah, luar biasa dong. Iya. Kata Imam Ibnu Katsir apa? Ini doa yang paling mujarab. Ini doa yang paling mulia. Ini doa yang paling agung. Ihdinas siratal mustaqim. Doa seorang hamba memohon kepada Allah agar Allah menunjuki dia jalan yang lurus. Doa, Pak, agar Allah memberikan kepada dia jalan yang lurus. Coba perhatikan. Ihdinas siratal mustaqim. Doa ini didahului dengan apa yang di atasnya, Pak? Hah? Didahului dengan apa atasnya? Didahului dengan atas-atasnya, ayat-ayat yang di atas. Didahului dengan memuji, menyanjung, membesarkan, mengagungkan Allah. Ya kan? Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Lalu dia berdoa, Ihdinas siratal mustaqim. Berarti sebelum dia berdoa didahului dengan apa? Pujian-pujian kepada Allah. Artinya surat ini secara tidak langsung ngajarin kita kalau berdoa jangan langsung minta, Pak. Ya. Ngapain? Dahului doamu dengan memuji Allah. Iyyaka na'bud, itu perbuatan kita. Wa iyyaka nasta'in. Aku hanya kepadamu beribadah ya Allah, dan aku hanya kepadamu minta tolong. Itu kan perbuatan kita. Ini namanya tawassul yang boleh. Seperti apa? Satu-satu kita pelajari. Berarti orang berdoa itu harus apa? Harus apa, Pak? Doa harus didahului dengan memuji Allah. Contoh, minta apa? Minta rezeki. Ya Allah, aku memohon kepadamu, Zat Maha Pemberi rezeki. Hanya darimu rezeki yang ada di muka bumi ini, dan hanya Engkau yang memberikan rezeki semuanya. Engkau adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Engkau adalah Al-Mun'im, Zat yang memberikan nikmat. Engkau adalah Rahman dan Rahim. Engkau berkuasa di alam semesta ini. Aku memohon kepadamu rezeki yang halal. Ini maksudnya. Contoh. Ya. Contoh. Jadi kalau berdoa, puji Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifat Allah. Wahai Zat yang menyembuhkan segala penyakit, hanya di tanganmu segala kesembuhan. Hanya Engkau yang bisa menyembuhkan semua penyakit yang ada. Sembuhkanlah diriku dari penyakit-penyakit ini. Jadi jangan berdoa langsung, ya Allah, sembuhkanlah aku dari penyakitmu. Ini nggak sopan, Pak. Ya Allah, kasihkan aku rezeki. Ya Allah, mudahkan rezekiku. Ya, jangan. Ini nggak sopan doa begini. Nggak sopan doa kayak begini, Pak.
nggak dikabulin doa kayak begini nanti. Tapi doa yang paling mulia adalah doa yang seperti surat Al-Fatihah ini. Puji Allah dulu. Ya Allah, Engkau adalah zat yang membukakan hati semua hambanya. Ya Allah, Engkau yang menghidupkan semua yang mati. Ya Allah, Engkaulah Al-Hadi, zat yang memberikan hidayah. Ya Allah, Engkau adalah zat Al-Fattah yang membuka pintu kebaikan semuanya. Ya Allah, Engkaulah yang melapangkan dada, Engkau yang memberikan cahaya di hati. Ya Allah, lapangkan dada istriku agar aku diperkenankan untuk menikah lagi. Umpamanya, Pak. Contoh. Si istri doa juga, ya Allah, Engkau adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Hanya di tangan-Mu keadilan. Ya Allah, karuniakanlah keadilan kepada suamiku agar dia tetap sayang kepada aku dan gak nikah lagi. Umpamanya, Pak. Doa siapa yang dikabulkan nanti, kan gitu kan, Pak ya? Iya. Jadi berdoa itu harus didahului dengan apa? Pujian Allah. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih jalla wa azza wa tsana'i alaihi, thumma yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yad'u ba'du bima syaa." Kata Rasulullah, jika salah seorang dari kalian berdoa, maka mulailah doa dia dengan memuji Allah, menyanjung Allah. Kemudian langkah kedua, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, barulah kamu sampaikan doamu sama Rasulullah Allah. Jadi cara berdoa gimana? Yang pertama, memuji Allah. Yang kedua, bersolawat. Yang ketiga, baru sampaikan doa. Ditutup doanya dengan apa? Memuji Allah lagi, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Seperti doa pagi dan sore apa? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Lihat, ditutup dengan memuji Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. La ilaha, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Engkau. Ini doa yang baik, Pak. Ya. Kemudian saya singkat. Ya. Kemudian lalu Pak, makna hidayah itu apa? Ihdina, ya Allah beri kami hidayah. Apa hidayah itu, Pak? Hah? Bahasa Indonesianya petunjuk. Apa petunjuk itu, Pak? Hah? Umpama nih, Bapak mau pergi ke satu tempat, keluar kota. Bapak tidak tahu persis jalannya. Apa yang Bapak lakukan? Langsung jalan dablek atau bagaimana, Pak? Hah? Cari info dulu kan? Cari info, Pak. Nanya-nanya, Pak. Ya kan? Nanya-nanya sono, nanya sini, nanya sono, sampai benar-benar yakin. Setelah yakin, baru apa? Baru jalan. Sampai nggak ke tujuan dengan cepat? Sampai, Pak. Ini hidayah namanya.
Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan para ulama itu beraneka ragam mengartikan hidayah. Tapi hidayah itu bermuara kepada kalimat mengetahui kebenaran, menginginkannya, dan dia melakukannya. Itu hidayah, Pak. Apa hidayah tadi? Mengetahui kebenaran, menginginkannya, kamu lakukan. Itu hidayah namanya. Tahu kebenaran, tapi nggak ada keinginan untuk melakukan, bisa? Tahu kalau sholat itu wajib, Pak, tapi nggak ada keinginan untuk sholat. Iya kan? Tahu sedekah itu baik, Pak, tapi nggak mau. Nggak mau dia. Sehingga nggak dikerjakan. Berarti orang ini dapat hidayah tidak? Dapat. Apalagi yang lebih parah, sudah nggak tahu, nggak ada keinginan. Wah, udah, Pak, habis semua deh. Nggak tahu, Pak, dan nggak mau belajar, nggak ada keinginan lagi. Nah, lebih parah lagi ini, Pak. Jadi hidayah itu adalah belajar, Pak, kebenaran. Terus ada keinginan untuk melakukan. Terus yang ketiga apa? Dikerjakan. Ini hidayah namanya. Mengetahui kebenaran apa? Belajar. Dia dipelajari. Terus yang kedua apa? Ada keinginan untuk mengamalkannya, untuk berbuat. Tahu, Pak, kalau riba itu haram, tahu, Pak. Tapi nggak ada keinginan untuk dapat hidayah. Ya hidayah untuk tahu aja, tapi untuk mengamalkannya dia nggak dapat hidayah di situ. Dia tahu, tapi nggak ada keinginan untuk ditinggalkan. Baik. Jadi ada mengetahui, ada keinginan untuk melakukannya, dan dia kerjakan memang. Ini namanya hidayah, baru dikasih hidayah itu. Contoh, laki-laki yang membunuh 100 orang di zaman Israel itu dulu. Dia tahu kalau membunuh itu dosa, Pak. Tahu dia. Terus apa? Ada keinginan untuk merubah. Ada keinginan dia untuk merubah. Dengan cara apa? Datang ke orang nanya. Nyari, siapa orang yang bisa saya tanya? Oh, sono ada orang alim. Samperin. Oh, sebelumnya, oh sana ada orang, coba nanya ahli ibadah. Mas, saya membunuh 99 orang. Dia ada keinginan, Pak, pengen tahu dulu. Ini pengen tahu dulu dia. Mas, saya membunuh 99 orang. Saya bisa tobat nggak? Wih, nggak ada, keterlaluan kamu. Bunuh 99 mau tobat? Nggak ada. Digenepin, Pak, sekalian, Pak. Oh, kurang ajar kamu. Genep cepek 100. Iya kan? Dia kan belum tobat, baru pengen tahu. Nanya lagi dia. Oh, ada sono. Nanyalah, Pak, saya membunuh 100 orang. Bisa tobatkah? Siapa yang menghalangimu dari tobat? Tidak ada seseorang itu yang terhalang dari tobat, nggak ada. Semua orang bisa bertobat. Apapun yang kamu lakukan, Allah akan ampuni. Tobat sana. Wah, bisa. Tapi kamu tinggalin itu kampungmu. Tinggalin teman-temanmu. Pergi ke sana, di situ orang baik. Muncul keinginan. Oh, ya udah, saya tinggalin deh. Muncul keinginan, dikerjakan. Allah ampuni semua dosanya. Ini hidayah. Lalu para ulama menyebutkan hidayah itu berarti ada 5 tahap, Pak. Ya, kalau mau didetail ada 5. Kata Imam Ibnu Qayyim, berarti hidayah itu ada 5 tahapan. Yang pertama, mengetahui kebenaran, tahu kebenaran.
Yang kedua, niat dan mengamalkannya sekaligus. Ya, niat dan mengamalkannya. Yang ketiga, konsisten, Pak. Istiqomah. Yang keempat, menyeru orang lain, ngajak orang lain, dakwah. Ajak orang lain. Yang kelima, sabar, Pak. Sabar. Ini hidayah, Pak. Yang pertama tadi apa? Mengetahui kebenaran. Dua, niat dan mengamalkannya. Yang ketiga, konsisten istiqamah. Yang keempat, dakwah, ngajak orang lain. Yang kelima, sabar, Pak. Ini hidayah. Kemudian hidayah itu memang ada dua. Hidayah apa? Hidayah taufik dan hidayah irsyad atau bayan. Hidayah taufik itu hanya milik Allah. Hidayah irsyad ini tugas Nabi, Pak. Tugas Rasulullah, tugas para ulama. Apa itu? Ngajarin orang, ngasih tahu ke orang mana al-haq dan mana yang batil. Orang bilang kalau kita ngomong sama dia, "Mas, itu temenmu kok nggak sholat, itu gimana sih?" Ya kan? Temenmu nggak sholat, Mas. Jawaban dia apa? Apa jawabannya? Belum dapat hidayah, Pak. Oh ya. Nanti kalau dapat hidayah kan ntar sholat, Pak. Oh. Iya, kan seringnya gitu kan? Belum dapat hidayah, Pak. Nanti kalau dapat hidayah kan sholat, Pak. Oh. Jadi hidayah itu kayak Superman ya. Kapan dia datang, kapan dia bisa terbang ke langit begitu. Hebat dong. Nanti Pak dapat hidayah kan sholat sendiri. Oh, nanti kalau bangun tidur dia dapat hidayah. Nunggu, Pak. Nunggu. Jadi hidayah kesannya apa? Nunggu, pasif. Seperti orang disuruh naik haji. Pak, kenapa nggak naik haji, Pak? Belum dapat. Masya Allah, orang hebat nih, Pak. Jangan disepelein, hebat dia, Pak. Haji nunggu panggilan, Pak. Hebat dia, Pak. Nunggu panggilan siapa? Nunggu panggilan Raja Salman manggil dia. Diketok rumahnya sama Raja Salman. "Bapak yang terhormat, berhajilah bersama saya." Begitu, Pak? Enggak. Nah, kalau gitu nunggu Menteri Agama datang. "Pak, Menteri Agama datang ke rumahnya. Bapak, saya kasih kuota haji, Pak." Begitu, Pak? Hah? Iya. Enggak. Terus nunggu siapa? Tinggal satu yang dia tunggu. Raja Salman nggak mungkin. Menteri Agama nggak mungkin. Duta besar Arab Saudi kagak kenal sama kamu. Terus nunggu siapa? Satu-satunya yang kenal dia malaikat maut, Pak. Yang kenal dia malaikat maut sudah. Jadi nunggu malaikat. Belum dapat panggilan, Pak. Kayak gitu kan namanya hidayah. Hidayah taufik, ya. Memang hidayah taufik itu murni Allah ngasih. Hidayah irsyad ini tugas Nabi dan Rasul yang memberikan petunjuk. Apa hubungannya? Imam Ibnu Qayyim menjelaskan. Beliau mengatakan yang harus dilakukan oleh manusia itu adalah mengambil hidayah irsyad dulu. Artinya apa? Belajar dulu, Mas. Belajar. Kalau kamu belajar, usaha, nanti dapat duit. Jangan kayak prinsip film sinetron. Apa sinetron? Fakir miskin nggak punya duit, biar kenyang duduk di samping tukang sate. Kenapa? Kena asapnya sate kenyang. Begitu nggak, Pak? Tidak, usaha, Pak, usaha. Nanti Allah kasih hidayah kamu. Apa usaha kita? Belajar, Pak.
Bukan kamu bangun tidur terus jadi orang alim, terus dapat ilmu laduni, Pak. Wong gendeng ini namanya, Pak. Orang gila ini namanya. Belajar baru dapat hidayah. Nggak ada ceritanya bangun tidur terus dapat hidayah. Itu nggak ada, tambah gendeng yang dia, Pak. Mbak gila. Lihat para ulama bilang hidayah, taufik itu memang hak Allah. Tapi apakah Allah tahu-tahu ngasih kamu begitu? Ada orang berdoa di satu masjid, Pak. Khusyuk sambil nangis-nangis nih orang berdoa, Pak. Tangannya diangkat tinggi, Pak. Ya Allah. Di masjid itu ada orang gila, Pak. Ada orang gila. Dari belakang dia ngumpulin sendalnya orang, Pak. Sendal orang diambil-ambilin, ditaruh di kresek. Tas plastik kresek diikat di benteng. Terus dia berdiri di samping nih orang yang berdoa. Ambil kursi, dia berdiri di atas kursi. Lagi berdoa khusyuk. Ini orang gila dari atas, terimalah anakku pemberianmu, brok sendal bekas. Lari, setan kamu ya, pergi terus dia pergi. Apakah seperti itu, Pak? Tidak, Pak. Ini kan orang gila, Pak. Terus gimana dong? Usaha, Pak. Untuk mendapatkan taufik dari Allah, kita harus cari dulu. Sama tadi kita mau sampai ke alamat tujuan kota itu, maka apa yang harus kita lakukan? Nanya, belajar, lihat petunjuk jalan. Nggak tahu, berhenti, tanya sama orang. Nanti dimudahkan oleh Allah. Itu taufik. Jadi hidayah taufik itu akan tergantung pada usaha Anda. Makanya orang yang paling bertakwa kepada Allah siapa, Pak? Rasulullah. Lalu orang yang paling bertakwa kepada Allah siapa? Para sahabat. Karena mereka paling paham tentang Nabi, Pak. Tentang Rasulullah, Pak. Lalu siapa orang yang paling bertakwa kepada Allah? Para ulama. Orang yang ngerti agama. Kamu mau keturunan tukang pengumpul sampah, pemulung, atau kamu tuh nelayan, kamu pedagang kaki lima, kamu karyawan, kamu intelektual, kamu orang militer, siapapun Anda, mau kulit putih, mau hidungmu mancung ke depan, mancung ke belakang, tetap, Pak, dia bisa menjadi orang yang mulia. Karena kemuliaan itu apa? Ketika dia semakin kenal dengan Allah, semakin punya ilmu, semakin tinggi ketakwaan dia kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, yang ngerti agama, yang takut sama Allah, Pak. Makanya para ulama itu ketakwaannya hebat, Pak. Semakin besar hidayah, semakin besar taufik yang Allah berikan kepada dia. Kisah Imam Bukhari, kakinya bengkak disengat kalajengking. Gimana, Pak? Suatu hari Imam Bukhari sholat, Pak. Beliau sholat. Sudah sampai salam. Ketika beliau salam, baru beliau merasa sakit. Ternyata kakinya sudah disengat kalajengking berbisa dan kaki beliau membengkak besar. Taunya kapan? Selesai sholat, Pak. Lah tadi waktu kalajengking menggigit kaki beliau dengan bisanya, terasa sama beliau? Enggak, Pak. Kita ada nyamuk satu ngomong sholat. Nyamuk, Pak, nyamuk. Kelas tempe penyet kan gitu kan. Lihat, Pak, ketakwaan mereka. Kok bisa? Ilmunya tinggi, Pak. Kok bisa ilmu tinggi? Belajar, Pak. Jadi ini, semakin besar usaha mereka, itulah hidayah.
semakin besar usaha untuk dapat 5 poin tadi. Mencari kebenaran, ada niatan, ada beramal soleh, komitmen dia ngajak orang, sabar, semakin besar hidayah yang Allah berikan kepada dia. Inilah hidayah. Ihdina. Kemudian ya Allah, artinya apa? Ya Allah, berikan aku pemahaman, kasih aku ilmu. Kalau memang ini doa, artinya apa? Kesimpulannya, ya Allah, kasih aku ilmu. Teguhkan hatiku untuk tetap belajar. Teguhkan hatiku untuk beramal. Mudahkan aku beramal. Berikan aku istiqomah untuk selalu belajar dan mengamalkan dan beribadah. Beri aku kesabaran untuk melakukan semua ini. Itu hidayah, doanya. Mengetahui apa yang harus kita ketahui, apa yang harus kita amalkan. Yang harus kita ketahui adalah as-siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku pemahaman, kasih aku ilmu. Ilmu apa? Siratal mustaqim, ilmu jalan yang lurus. Ya Allah, mudahkan aku untuk beramal. Amalan apa? Siratal mustaqim. Ini nyambungnya. Faham? Apa siratal mustaqim itu? Islam. Wa anna hadza sirati mustaqima, di surat Al-An'am itu 153. Islam ini jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikuti Islam, jalan yang lurus ini. Wala tattabi'u as-subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Berarti Islam ini hanya ada berapa, Pak? 1. Yang mana? Ya ini jalan yang lurus ini, yang dibawa oleh Rasulullah. Ini jalanku yang lurus, jalannya Rasulullah. Islam jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, Rasulullah pernah membuat garis lurus. Kemudian beliau membuat garis-garis di samping kanan, samping kirinya. Kemudian beliau mengatakan, inilah jalanku yang lurus, dan yang kanan kiri ini bukan jalanku. Jangan ikuti yang kanan kiri, nanti kalian akan tersesat. Tapi jalanlah jalan yang lurus. Inilah ilmu agama, inilah Islam yang lurus. Pelajari yang lurus ini dan amalkan. Ihdinas siratal. Ya Allah, kasih aku ilmu tentang jalan yang lurus. Kasih aku amal, mudahkan beramal untuk jalan yang lurus. Kemudian apalagi? Saya singkat, waktunya udah mau habis, Pak. Berarti jalan yang lurus itu apa, Pak? Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan beberapa pendapat yang cukup banyak sekali. Saya ringkaskan, Pak. Jalan yang lurus, sirat mustaqim itu apa? Kata beliau, 1, jalan yang lurus itu adalah al-haq, kebenaran. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Ada apa setelah kebenaran? Tidak ada lain kecuali sesat. Kebenaran apa? Yang kedua, kebenaran itu adalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal. Siapa yang mencari agama selain Islam ditolak. Inna dina indallahil Islam, yang agama yang diterima oleh Allah hanya selain Islam kafir, Pak. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal, sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa? Ahlul kitab, Yahudi, Nasrani. Lalu orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik itu? Buddha, Hindu, Konghucu, semua. Berarti yang benar siapa? Islam. Al-haq itu hanya pada Islam. Yang ketiga, Islam itu apa? Islam itu Al-Quran. Islam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan dicek di tafsir Ibnu Katsir dengan pendapat-pendapat para ulama yang kita ringkaskan seperti ini.
Jadi kalau ada orang tasawuf beribadah sesukanya, buka aja Ibnu Katsir, katanya kamu terima tafsir Ibnu Katsir, baca dong. Kalau kamu nggak mau baca, berarti ya sesuka kamu, seenaknya aja kamu. Yang cocok diambil, yang nggak cocok dibuang. Susah, ya kan? Kalau begitu hawa nafsu sudah. Inilah sirat mustaqim. Berarti sirat mustaqim itu apa? Al-Quran, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini sunnah. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah aku ilmu. Ilmu apa? Ilmu Al-Quran. Ilmu apa? Ilmu sunnah. Ilmu apa? Ilmu yang difahami para sahabat. Ya Allah, berikan aku kemudahan untuk beramal. Apa yang kita amalkan? Al-Quran. Apa yang kita amalkan? Sunnah. Apa yang kita amalkan? Para sahabat. Makanya ini doa yang paling mulia, Pak. Ini doa yang paling mulia. Okay. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengomentari As-Siratal Mustaqim di kitabnya Iqtida As-Siratal Mustaqim. Apa? Artinya meniti jalan sirat mustaqim. Sirat mustaqim itu apa? Sirat mustaqim itu semua yang ada di dalam Islam, semua yang kamu lakukan itu sebetulnya ada di dalam sirat mustaqim. Seperti pemahaman kita tentang ibadah tadi. Ibadah tadi apa? Jalan yang berarti ibadah itu adalah siratal mustaqim, Pak. Berarti ibadah itu sirat mustaqim, Quran, hadis para sahabat. Seperti apa? Kata Ibnu Taimiyah apa? Seperti perbuatan-perbuatan yang Anda lakukan, baik terlihat maupun tidak terlihat hati. Perbuatan yang terlihat yang dilakukan anggota tubuh kita, baik itu berkaitan dengan rukun Islam ataupun berkaitan dengan keseharian Anda. Seperti apa? Wudu. Berarti kita wudunya harus wudu sesuai siratal mustaqim, jangan wudu seenaknya. Menentukan halal haram, berarti kita harus menentukan halal haramnya sesuai Quran dan Sunnah. Salatnya sesuai Quran dan Sunnah, Pak. Jangan salat seenaknya. Oh, kalau sholat baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, itu sholatnya NU. Oh, kalau bacanya apa? Allahumma ba'id, itu Muhammadiyah itu, Pak. Kasihan deh kamu, nggak paham Islam. Islam ini bukan ormas. Islam ini Al-Quran dan Sunnah Nabi. Semua zikir yang ada di dalam Quran dan hadis itu kita amalkan. Terlepas dipakai oleh ormas A, dipakai oleh ormas B, itu bukan ukuran. Yang ukurannya adalah Quran dan hadis Nabi yang dilakukan para sahabat. Zakat, ngitung zakatnya ngitung zakat Quran dan hadis, Pak. Sesuai yang dibuat oleh para sahabat. Bukan aturan orang yang sesuai dengan kepentingan kelompok dan organisasi. Apa? Setiap bulan gaji Anda dipotong dengan dalil zakat. Zakat apaan? Gaji cuma 5 juta, 4 juta, 3 juta dipotong zakat lagi, Pak. Aduh, saya belum kena zakat, Pak. Katanya ada, Ustaz, zakat profesi namanya. Zakat apa itu profesi? Tidak ada dalam Islam namanya profesi. Profesi Anda, pekerjaan Anda. Gaji 3 juta, 2 juta dipotong zakat profesi. Buat bayar listrik, Pak. Ngaco, buat bayar sekolah anak saya itu, Pak. Kakak cukup, duitnya habis. 5 juta tengah bulan habis, suruh bayar zakat. Akhir bulan ngutang. Awal bulan bayar utang, tutup lopang gali lopang melulu, Pak. Kan begitu kan di kantor-kantor? Mana ada. Jangan membuat penilaian, jangan membuat perhitungan hukum yang tidak sesuai dengan siratal mustaqim. Puasa,
Puasa pun harus sesuai dengan siratal mustaqim, Pak, aturan Allah, Rasulullah. Haji sesuai Quran, sunnah, sesuai siratal mustaqim. Jangan haji sesuai selera yang punya travel. Haji sesuai selera mutawifnya, pembimbingnya. Udah, Pak, gak usah bermalam di Musdalifah. Kenapa? Kagak apa-apa, Pak. Udah, nah itu terlalu ekstrim. Itu Wahabi. Udah, ndak apa-apa, nggak usah bermalam di Musdalifah, ndak apa-apa kok. Bener, Pak? Iya bener, udah. Saya setiap tahun Pak Haji, Pak, deh. Nurut saya deh. Terus bermalam di Mina. Udah, Pak, nggak usah bermalam di Mina. Kenapa? Panas, Pak, capek, nggak ada AC-nya, repot. Udah di hotel aja, Pak, nyaman. Lu katanya udah kagak apa-apa, Pak, udah nggak apa-apa. Itu orang-orang keras ekstrim Wahabi itu, Pak. Duh, repot amat Bapak mau haji, duh. Astagfirullahaladzim. Ini haji bukan selera Allah, Pak. Seleranya siapa? Travelnya nggak mau ruwet. Bapak yang dibodoh-bodohin, Pak. Saya ngomong belak-belakan, Pak. Ya. Kasihan. Apalagi masyarakat desa mengumpulkan untuk haji bertahun-tahun, Pak. Tapi ketika dia baru ngelaksanain haji sekali seumur hidup, salah semua hajinya, Pak. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ya salah dia sendiri sih, nggak mau belajar. Akhirnya dibodoh-bodohin sama orang. Hajinya nggak sesuai siratal mustaqim. Kan gak sesuai siratal mustaqim. Halal haram, makanan halal, makanan haram, gak tahu. Yang penting kenyang, Pak. Ya repot. Makan pun makanan halal, haram sesuai sirat mustaqim. Berkaitan dengan kebiasaan pun harus sesuai sirat mustaqim. Apa? Coba di masyarakat orang minum, megangnya pakai apa? Tangan kiri. Iklan di TV minum pakai tangan apa? Kiri. Minum tangan kiri itu minumnya siapa? Setan, Pak. Kamu manusia apa setan? Manusia tangan kanan, Pak. Ini siratal mustaqim. Perempuan itu ditutup auratnya, Pak. Kalau kamu manusia. Kalau nggak ngerasa manusia sih nggak apa-apa kamu buka. Ini siratal mustaqim, Pak. Dan seterusnya. Semuanya kita harus mengikuti as-sirat al-mustaqim. Nah inilah ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Sirat mustaqim ini Quran, hadis sudah dilakukan oleh mereka yang sudah sukses dulu, Pak. Siapa mereka? Sahabat. Jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah? Siapa? Sahabat. Para ulama dulu yang sukses dengan ilmu dan amalnya, dengan perjuangannya. Kita pengen niru mereka. Jadi kalau kita ingin memahami Islam sesuai otak kita atau sesuai mereka, siratal ladzina an'amta alaihim. Sesuai siratal ladzina an'amta alaihim. Mau salatnya sesuai yang difahami mereka. Jangan salat kamu seenakmu sendiri. Kata Umar bin Khattab, orang yang nggak ngerti hukum halal haram nggak usah masuk pasar. Man lam yatafaqqah la yaqrabanna suqana la yadkhul suqana hadza. Kata Umar, orang yang nggak punya fikih, nggak paham halal haram, nggak usah dagang di pasar saya. Kok bisa gitu? Iya, kamu akan merusak nanti. Artinya apa? Dagang pun dagang harus sesuai aturan
Quran sunnah Pak, bukan semua yang penting untung. Ini loh cara mereka. Kita mau belajar Islam, belajar Quran hadis sesuai para sahabat. Terus apa bedanya saya dengan mereka? Kenapa harus dengan sahabat? Saya bisa kok memahami Al-Quran. Loh, kamu siapa Pak? Mereka para sahabat yang lebih tahu. Siapa yang ngerti tentang undang-undang negara Pak? Siapa? Ya, mereka yang ada di kejaksaan, mereka yang ada di kehakiman. Kamu nggak tahu, nanya sama mereka, jangan sok tahu Pak, kamu bisa salah. Kan gitu kan? Pengen tahu masakan Padang, terus nanya sama orang Jawa, dikabikinin sayur bening belum Pak? Kan gitu kan? Semuanya lah. Pengen tahu empek-empek, nanya orang Betawi, dibikinin plek-plek, bukan pempek Pak. Tahu plek-plek Bapak? Ada plek-plek, biasanya orang Betawi kalau pagi itu bikin kue plek-plek namanya Pak. Plek-plek itu tepung, dikasih telur, terus digoreng langsung Pak, jadi plek-plek namanya. Ya semua kan ada ahlinya. Siapa yang paling paham tentang Quran dan hadis? Para sahabat, para ulama dulu. Nah inilah, dari sini benar kalau Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa Al-Fatihah ini apa? Ummul Quran, Ummul Kitab. Kenapa? Intinya di sini Pak. Faham Al-Fatihah, insya Allah Islamnya dia benar. Ummul Quran ini Pak, ini ringkasan dari isi Al-Quran di sini. Intinya di sini. Ya, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada pertanyaan bagus di sini. Ustadz, apabila kita berdoa, mana yang lebih baik? Menggunakan doa dengan bahasa Arab, tetapi kita belum terlalu paham arti dan maksudnya, atau doa dengan menggunakan bahasa sehari-hari kita, tetapi kita lebih memahaminya? Apa jawabannya? Pertama, tentu doa yang paling mulia itu adalah mengikuti doanya Rasulullah. Itu yang paling afdal sudah Pak. Kita berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang paling afdal sudah. Tetapi ini kan bukan harus. Kalau harus nggak boleh yang lain, kan gitu kan? Ini paling afdal sudah. Tapi kalau saya nggak tahu, nggak paham, nggak hafal, umpama nggak hafal, nggak tahu, ya belajar, hafalin.
hafalin. Biar kita menggunakan yang terbaik dan yang paling afdal. Lalu kalau masih selama ini sambil menghafal deh, sambil jalan, bolehkah kita berdoa dengan bahasa kita? Boleh Pak, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Doa pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Palembang boleh, Pak. Tapi syaratnya apa? Adab-adab berdoa tetap harus kita gunakan. Apa itu? Seperti yang saya contohkan tadi itu. Ya, memuji Allah, apa tadi? Memuji Allah, kemudian bersolawat, kemudian baru doanya dipanjatkan, kemudian ditutup dengan apa? Memuji Allah dan ini doa yang bagus, mustajab. Pakai bahasa Indonesia dengan adab ini tidak ada masalah. Ada pertanyaan lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai makna ibadah tadi Ustaz, kita ketahui bahwa salah satu konten ibadah itu adalah segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Bagaimana kaitannya dengan dalam hal ketika kita membahas tentang bid'ah Ustaz? Sekarang kita ketahui yang selama ini kami belajar bahwa bid'ah itu adalah ibadah yang tidak sesuai tuntunan Rasul. Nah, apakah setiap ibadah yang diridhoi Allah tidak sesuai tuntunan Rasul kita sebut bid'ah yang dimaksud dalam hadis Nabi? Ya. Ada pertanyaan, jika ibadah itu seperti yang kita ketahui tadi, lalu apakah bid'ah itu di luar dari pengertian ibadah tadi? Ketika orang berbuat bid'ah, berarti dia tidak dikatakan sebagai orang yang beribadah. Jawabannya, bid'ah itu bukan ibadah, Pak. Ya, bid'ah itu bukan. Contohnya seperti anak kecil tadi yang disuruh beli telur tadi. Yang disuruh beli telur tadi. Ketika sampai ke rumahnya, diterima nggak sama ibunya? Diterima? Hah? Kenapa ditolak sama ibunya? Kenapa ibunya malah marah? Apakah cukup ditolak apa marah juga ibunya? Ditolak sama marah. Kenapa ibunya menolak dan marah? Karena dia membeli yang tidak sesuai dengan diperintahkan. Itulah bid'ah, sama prinsipnya. Kamu berbuat sesuatu yang tidak disuruh, tidak diperintahkan, tidak ada dasar dalilnya. Di Quran tidak ada, hadis Nabi tidak ada. Para sahabat juga nggak pernah melakukan. Mereka umat Rasulullah yang mulia. Mereka umat Rasulullah yang masuk surga, tidak pernah melakukan. Lalu Anda berbuat itu, ya ditolaklah, Pak. Kalau ada orang bertanya kembali, kamu itu sok tahu aja tentang surga. Jawabannya yang tadi pagi, ya memang saya pengen tahu, Pak. Nah, kalau saya nggak tahu, saya nggak bisa nyampe. Terus jawaban kedua, kamu sok tahu tentang Allah dan Al-Quran, sok tahu tentang surga aja. Ya sok tak tahu memang, Pak. Itulah fungsinya Allah menurunkan Al-Quran. Itulah fungsinya Allah mengutus Rasul, biar kita tahu jalan ke surga. Loh, kalau kita nggak tahu, Anda menuduh, ini namanya menuduh, ini bahaya lagi nanti fahamnya. Allah menyuruh kita berbuat baik, tapi kita tidak dikasih tahu mana jalan kebaikan. Wah, lebih berbahaya lagi ini. Ya, jadi bid'ah itu bukan ibadah, Pak. Tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa. Siapa yang membuat hal-hal yang baru dalam perkara ini, dia akan ditolak.
Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin mengatakan larangan berbuat bid'ah dalam ibadah. Lalu ada orang mengatakan, kalau gitu kamu naik onta aja. Nah, ini orang tidak paham. Ibadah kalau gitu kamu nggak usah pakai mikrofon. Kalau gitu kamu nggak usah pakai baju, pakai jubah aja sono kayak orang dulu. Ini orang tidak paham namanya Pak. Ini jahil orang kayak gini. Ibadah itu ruang lingkupnya apa? Ruang lingkupnya hanya hubungan manusia dengan Allah, yang disebut dengan istilah ibadah mahdhah. Kalau berkaitan dengan Anda makan, prinsipnya Anda makan pakai tangan kanan. Teknisnya itu terserah, Anda mau makan pakai piring plastik, Anda mau pakai digelar di meja, Anda mau makan pakai ditaruh di baju kamu makan, tidak apa-apa Pak, terserah kamu. Itu kan cara. Pergi ke masjid, yang penting Anda pergi ke masjid, mau jalan kaki, mau ini, tapi jangan terbang Pak. Terbang sih bohong kamu. Itu kan cara. Begitu juga saya beribadah kan cara. Oh enggak bisa. Itu bukan urusan duniawi, itu urusan Anda dengan Anda sholat. Tata cara sholat itu diatur sama Allah. Kenapa? Ini hubungan kamu sama Allah. Kan? Berdoa ada tata caranya. Memohon kebaikan, memohon keberkahan, meminta sesuatu kepada Allah, ada caranya Pak. Itu urusan Anda dengan Allah, sehingga ada aturannya. Enggak, itu maulid itu cuma budaya. Loh, kok budaya? Yang kamu harapkan dari maulid apa? Pahala. Pengen dapat pahala besar. Berarti karena kamu berurusan sama Allah. Kalau budaya berurusan sama Pak Lurah. Kamu emang urusan sama Pak Lurah? Enggak kan? Kita urusan sama Allah. Urusan sama Allah harus ada dasar hukumnya, Pak. Kalau nggak ada dasar hukumnya, ya ditolaklah sama Allah. Ya itulah namanya bid'ah. Bid'ah bukan ibadah. Ada pertanyaan lain? Ustaz, bagaimana cara kita agar dapat mentadabburi bacaan kita di dalam sholat? Tolong dijelaskan bagaimana prakteknya agar dapat meraih khusyuk di dalam sholat. Ya fahami artinya, lalu fahami maknanya, tafsirnya. Semua Al-Quran 30 juz Ustaz? Tidak lah Mas. Ya kamu baca aja. Nanti dibuka di YouTube. Di situ ada kajian-kajian saya tentang tafsir Al-Quran secara berurutan. Mulai dari, kalau nggak salah, mulai dari Al-Falaq. An-Nasnya nggak ada. Mulai dari Al-Falaq sampai ke atas, itu sampai pertengahan juz 30 ada semua di YouTube. Ya, cari di YouTube, di download, nanti dengarkan di handphonenya. Ya, mudah-mudahan manfaat. Ya, semua ada. Jadi pelajari. Kita baca tafsir sedikit biar kita paham, mendalami maknanya dan menyerapinya, sehingga kita sholat kita bisa terbayang-bayang makna yang terkandung di dalamnya, dan itulah kekhusyuan yang bisa diperoleh. Kemudian, Ustaz, jika bismillah tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah, maka bagaimana pembagian ayatnya hingga tetap 7 ayat? Nah, ini bagus nih. Sebagian para ulama menganggap bahwa basmalah ini bukan ayat di dalam Al-Fatihah. Berarti ayat yang pertama yang mana? Alhamdulillah. Ayat yang ke-7 yang mana? Apakah berarti cuma 6? Tidak, tetap 7. Karena itu sab'ul matani, 7 ayat yang
diulang-ulang. Yang 7 yang mana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu yang ke-7. Tapi kalau basmalah termasuk ayat, berarti ayat yang ke-7-nya yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Panjang. Paham ya? Ya, ada lagi. Ustadz, bisakah jelaskan tentang tasawuf? Waduh. Tasawuf itu apa sih, Pak? Ya, sederhananya tasawuf ini diambil dari satu kelompok yang melakukan cara beribadah tertentu. Jadi kelompok yang menamakan dirinya tasawuf berasal dari kata as-suf. Suf itu baju tebal, wol, yang mencerminkan mereka hanya mau ibadah saja, nggak mau dunia. Dia mau ibadah saja, mau wiridan, Pak. Tasbihnya segede kentang-kentang begitu, yang gede-gede lagi kentang. Meninggalkan dunia. Bajunya nggak mau baju yang bagus-bagus, rapi-rapi, nggak mau. Kusut, ben kucel, ben dekil. Nggak mau dunia, Pak. Sudah ditinggal semua. Satu. Yang kemudian apa? Ini yang mereka bilang zuhud. Zuhud itu nggak mau dunia. Ini yang mereka bilang zuhud. Kemudian mereka melakukan ibadah dengan caranya sendiri, dengan cara dia sendiri, cara kelompoknya. Makanya di dalam kelompok tasawuf itu bermunculan ratusan tarekat, ya kan? Di Sumatera sini muncul tarekat Naqsabandiyah, muncul tarekat Wahidiyah, muncul tarekat ini, tarekat itu. Setiap wilayah punya tarekat sendiri-sendiri. Ya tak? Dan semua tarekat punya cara berdoa, punya cara wirid masing-masing, Pak. Apakah benar cara begini? Ya pasti nggak benar, Pak. Sudah pasti. Zuhud bukan begini zuhud. Loh, kalau zuhud meninggalkan dunia berarti sahabat Utsman bin Affan gimana dong? Hah? Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Thalha bin Ubaidillah, sahabat yang kaya-kaya itu terus gimana dong? Gak zuhud dong, kaya-kaya. Bajunya bagus-bagus, ontanya bagus, kudanya kuda perang mewah, gak zuhud dong. Salah berarti kan? Sederhana aja. Terus ibadah tidak bisa kamu ngarang sendiri terus bangun tidur bilang saya mimpi ketemu sama Allah, Pak. Apa itu? Saya diperintahkan untuk zikir Allah 1000 kali. Waduh, mimpi ketemu Allah. Rasulullah aja nggak pernah mimpi ketemu Allah, Pak. Dahsyat, Bapak lebih mulia daripada Rasulullah. Begitu? Kayak film Kopingho, Pak. Kan nggak benar semuanya. Yang benar apa? Yang benar adalah mengikuti Al-Quran, Sunnah Rasulullah, para sahabat yang sudah dijamin surga, para ulama as-salafus salih yang mengikuti kehidupan dengan cara yang begini, Quran, hadis, para sahabat. Ini yang benar. Ada lagi? Tidak? Ya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.